silakan masuk. Ya, silakan bisa dibantu. Oke, silakan duduk sesuai kelompok yang sudah kita lakukan ya. Silakan duduk dengan rapi terlebih dahulu. Semua? Sudah ya? Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada tanah air, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Proklamasi terlebih dahulu. Silakan untuk siswa-siswi untuk berdiri dan langsung mengikutinya. Oke, silakan. Ya tanah air, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua, jiwanya baulah Indonesia. Oke, lanjut. Oke, silakan untuk duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang berkah buat kita semuanya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya minta untuk satu orang memimpin doa ke depan. Saya minta Azmi untuk memimpin doa ke depan, ya? Boleh? Pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba kita absen terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja yang masuk atau mungkin yang izin. Alika, oke, ada Amira, oke, Akila, Artika, oke, boleh bilang hadir biar terdengar langsung. Audia, oke, Azmi, oke, Fariaza, oke, Hana, oke, Maheswara, oke, Muhammad Kinan, oke, Muhammad Feral, ya, kemudian Naswa, oke, Nazira, Nugraha, oke, hadir semua ya, Yoma, oke, Radinka, oke, Violeta, Fitrania, kemudian Aura, oke, kemudian Ratiawanya, oke, hadir semua berarti ya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga hari ini full semua siswa bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Kemudian kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, insya Allah sudah siap ya. Sudah sarapan pagi? Sudah ya. Kemudian sebelumnya kalian sudah belajar di rumah? Pada malam hari tadi sudah belajar? Sudah ya, oke. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, kabarnya kalian itu di rumah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang telah diajarkan ya, supaya ketika pembelajaran hari ini kalian bisa menerima materi dengan baik. Oke, sebelumnya kita kan sudah mempelajari asam dan basa ya. Asam dan basa. Coba ciri-ciri asam apa saja? Pinter, pH-nya kurang dari berapa? 7. Kemudian apa lagi? Asam, pH kurang dari 7. Dan rasa, coba dilihat dari rasa. Rasanya pasti asam, kecut. Oke, kemudian kalau dikasih indikator lakmus, masih ingat nggak? Kalau asam merah, yang biru jadi merah. Kalau yang merah tetap merah. Paham ya? Coba kalau basa gimana basa? Kalau basa pH lebih besar dari 7. Oke, pintar, betul. Lanjut. Membirukan lakmus merah, betul sekali. Lanjut satu lagi. Rasanya pahit. Oke. Kalian pernah mencicipi yang kalian pakai sehari-hari? Kalian kalau mau berangkat sekolah biasanya ngapain? Mandi pakai apa? Pakai sabun apa pakai air? Air, ya oke. Jadi kalau mandi pakai air kemudian dikasih sabun. Nah, pernah nggak kalian merasakan rasa sabun seperti apa? Pernah mencicipi yang rasanya pahit. Dan sekarang biasanya yang rasanya pahit adalah basa. Paham? Kalian tahu buah mahoni? Nggak tahu ya, mungkin kalau yang di daerah pasti tahu, oke ya. Tapi kalian juga kalau sudah carakan kayaknya pasti tahu, ya. Itu juga pahit rasanya dan biasanya dia memiliki sifat asam, ya. Paham sampai sini? Nah itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian sebelum masuk ke indikator asam basa, saya mau nanya, asam menurut Arrhenius di dalam air ada apa kalau asam? H+, pintar sekali. Jadi kalau di dalam air ada H+ berarti asam. Kalau basa ada amin di dalam basa. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, menurut Brown-Stiglitz, asam itu melepas atau menerima H+. Asam mendonorkan H+ atau aseptor H+? Mendonorkan H+. Jadi asam itu melepaskan H+. Kalau basa berarti menerima H+. Paham? Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Alhamdulillah kalian masih ingat ya, karena pada minggu kemarin kita mempelajari itu semua. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan materi sebelumnya? Oke ya.
Nah, sekarang boleh kalian lihat ke sini. Kita coba ya, oke. Jadi kita harus belajar dengan rasa senang ya. Jadi ini materi yang akan kita pelajari hari ini, judulnya adalah indikator asam basa sebenarnya. Oke, tapi di sini saya tulis asam basa karena indikator pun ada di asam basa ya. Oke, kemudian kita lanjut ke apa namanya berikutnya. Kalian lihat, bisa melihat ini? Oke, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Coba. Coba apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apa kampus sama apa lagi? Oke, kampus sama apa? Dokter. Kampus apa saja yang kalian kenal ini? ITB yang samping kiri sebelah cowok itu ya. Kemudian samping kanannya? UGM yang tengahnya? Ada yang kenal? Enggak, apakah ini alumni kita? Semoga ini alumni kita ya. Oke, tapi sepertinya bukan. Oke, ya. Kemudian kalau yang bawah kampus apa? UI yang ada pantainya. Bukan pantai namanya apa? Danau. Ya. Kemudian kampus yang kanan? Yang bawah? Tambak ya. Oke, berarti itu adalah sekolah kita. Kemudian yang di tengah siapa dia? Alumni bukan? Mudah-mudahan alumni juga ya. Mungkin salah satu di antara kalian mungkin ada yang ingin menjadi seperti ini profesinya ya. Oke, tapi kalau itu mungkin bisa jadi Pak saya mau pacarnya seperti ini boleh. Untuk yang perempuan, untuk yang cewek saya mempunyai istri seperti ini boleh juga misalnya yang dokter ya. Oke. Nah, kalian harus punya semangat jadi ya, jadi supaya saya bisa jadi dokter. Dokter bisa masuk sini kan? Enggak kita dokter nggak? Ada di TB ya. Dokter itu adanya di sini di kampus UI, kemudian di kampus UGM ada. Ya, oke. Jadi kalian harus belajar semangat supaya bisa tembus masuk PTN yang kalian inginkan. Mungkin kalaupun misalnya kalian saya tidak suka dengan dokter, saya mau ambil ITB aja, tapi nanti suami harus dokter atau istri harus dokter misalnya, ya kayak gitu saja. Saya mau ambil farmasi ini di ITB-nya, nanti biar ketika punya suami yang dokter nanti biar bisa kolaborasi biar lebih kaya gitu ya, bisa kaya banget. Paham? Nah seperti itu ya. Tapi itu semua harus kalian capai dengan pemikiran yang itu harus yang mumpuni supaya kalian bisa masuk ke PTN ini ya. Mudah-mudahan kalian semua yang berasal dari kampus Taruna Bakti bisa masuk sini dan terbukti hampir 90% semua siswa Taruna Bakti itu bisa masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang baik-baik yang terbaik di Indonesia ya. Termasuk kalian semua. Paham sampai sini? Ya, jadi harus lebih semangat lagi. Nah, kemudian ingetin untuk pembelajaran hari ini kalian harus tahu tujuannya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu mampu meramalkan zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Coba saya mau minta kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita yang sifatnya asam kira-kira apa? Boleh dari buah-buahan, boleh dari minuman dan apapun itu. Apa? Lemon, asam basa. Oke, itu udah jelas rasanya pun kecut-kecut ya. Biasanya yang rasanya kecut itu adalah asam. Oke, lanjut apa lagi? Cuka, betul. Cuka juga asam. Oke ya. Atau mungkin kalau kalian misalkan mau coba nih, suruh coba temennya angkat tangan. Terus yang sampingnya coba berhadapan dengan tangan si yang angkat tangan tersebut bau apa itu gitu ya. Itu pun bau asam biasanya ya. Oke, paham? Paham ya? Kemudian yang basah coba. Yang basah-basah apa? Sabun, betul. Sabunnya boleh sunlight, boleh sabun colek, sabun apapun itu biasanya sifatnya adalah basah. Paham ya? Oke, nah itu untuk meramalkan. Kemudian yang kedua,
mampu menunjukkan perubahan warna indikator alami dalam berbagai larutan yang diujikan dengan teliti. Jadi nanti ada bahan kimia di sana, kemudian nanti ada indikator alami yang harus kalian buat sendiri, kemudian dideteksi larutan. Oh, warnanya gimana nih? Berubah atau tidak gitu ya? Oke. Yang ketiga, bisa mengukur pH berbagai larutan asam lemak, asam kuat, basa lemak, basa kuat yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal atau pH meter. Kalian sudah disediakan, ini adalah apa namanya? Kertas pH universal. Ya, nanti kalian cocokin, ini sudah ada cara membacanya. pH 1 sampai pH 14. Paham? Oke, nanti dicocokin ya. Kemudian berikutnya, tujuan yang ke berapa? Yang keempat, melakukan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam yang ada di sekitar dan melaporkannya dengan rapi dan benar. Jadi ternyata banyak di sekitar kita itu yang bisa menjadi indikator. Jadi tidak harus kita beli, gitu ya. Ternyata itu di rumah banyak, murah, meriah, gitu ya. Ternyata itu banyak manfaatnya. Ya, oke. Silakan kalian apa namanya itu cari ide sendiri untuk menemukan hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima, mampu menentukan perbedaan asam kuat dengan asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah dengan tepat. Jadi, oh ini asam kuat, oh ini basa kuat. Ya, lihat perubahan warnanya. Ya, sampai sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Nah, nanti untuk berikutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang apa? Yang pertama, pengertian asam basa. Mengingat tadi ya, beberapa sudah ingat. Kemudian yang kedua, definisi indikator itu apa? Kemudian indikator alami sama indikator sintetik itu apa? Terus penentuan pH larutan yang akan kita ujikan. Terus yang kelima, ketentuan senyawa indikator alami harus seperti apa? Syarat khususnya apa? Ya, apakah punya syarat atau tidak? Nah, itu untuk acuan materinya. Lalu perhatikan juga ini yang menjadi apa namanya itu patokan kita. Jadi nanti kalau kalian mau melamar ke kampus PTN yang menggunakan nilai rapor, itu adalah ini yang harus kalian perhatikan. Karena untuk nilai rapor SNBP itu menggunakan nilai yang kalian punya dari sekolah kalian. Jadi yang pertama di penilaian sikap. Nah, nanti ketika kita belajar di sini, oke, nanti sikap apa yang harus saya nilai dari kalian semua. Yang pertama kalau belajar seperti ini adalah kerjasama kalian. Kalian harus kerjasama berkolaborasi, ya harus apa namanya itu coba saling bertanya supaya ide-ide kalian bisa dipulangkan sama teman sendirinya. Kemudian percaya diri, gak usah takut salah. Kalian harus percaya diri, pendek saja. Toh kita juga lagi belajar. Kalau sudah bisa, gak usah belajar saja, apa-apa. Kemudian ketelitian. Kalau mengamati harus teliti. Oh ini perubahan warna nih. Oh intensitasnya segini. Harus jeli dan teliti. Paham? Oke ya. Nah kemudian nanti ada penilaian kognitif. Nah ini biasa kita sebut kalau di rapat adalah KI3. Nah, KI3 adalah berdasarkan hasil kemampuan pengetahuan kalian. Nanti itu yang akan dimasukkan juga. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Oh, keterampilan saya nih, misalkan membuat laporan, mengambil data, literasi dan sebagainya. Itu juga nanti akan dijadikan penilaian. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup ya. Nah, berikutnya untuk pembelajaran kita hari ini itu menggunakan apa saja. Jadi nanti kita coba praktikum. Soalnya kalau dengan praktikum biasanya kalian lebih tertarik ya, tidak bosan. Beda halnya kalau saya ceramah saja di depan, kalian tidak ngapa-ngapain, bingung sendiri. Tapi kalau dipraktekkan, oh ternyata benar, oh ini benar, ya yang diomongkan tadi kelas. Kemudian diskusi kelompok, silakan untuk berdiskusi sama teman. Kemudian nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil pengamatannya. Paham sampai sini? Cukup jelas ya? Oke. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu, silakan diungkapkan saja kalau ada yang belum paham. Oke, nah sekarang coba kalian lihat. Nah kita sudah masuk ke inti pembelajaran hari ini. Coba kalian lihat ini. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar seperti ini?
Apa? Asam lambung. Kalau pegang perut lambung, kalau pegang kepala apa? Pusing. Udah tahu berarti ya? Oke. Jadi nanti ini betul sekali karena orang ini orang dewasa ini bapak-bapak atau ibu itu kelihatannya tahu bapak-bapak dari mana? Pembentukan badan ya. Oke. Tidak mungkin ibu-ibu tidak datang seperti itu ya. Oke. Jadi itu bapak-bapak kemudian pegang perut berarti dia sakit perut atau sakit apa? Perut. Kenapa sakit perutnya? Apakah dia makan sambal pedas-pedasan? Tentunya bukan. Kenapa tahu bukan? Karena gambarnya kesini. Berarti sakit apa itu? Sakit telat makan. Namanya apa? Mah. Kalau mah obatnya obat apa? Obat mah obatnya apa? Promak. Doi dekat ya. Promak gitu ya. Oh itu obat mah. Sekarang coba pikirkan apa yang ada di benak kalian? Kok tanda tanya di sini? Berarti obat ini kenapa bisa mengobati orang sakit gitu ya? Coba kalian tes selain promak ada lagi nggak senyawa yang bisa menyembuhkan apa namanya itu orang sakit mah ini? Berarti kita harus telusuri karena kita sebagai peneliti sebagai apa? Jika bakal peneliti juga kalian harus tahu oh di dalam promak ada senyawa apa di sana. Jadi ya mungkin yang mau di kedokteran, farmasi mungkin nanti sudah mulai menjelaskan ya. Oke. Oh berarti kalau sakit perut itu apa? Sakit mah itu asam apa? Klorida. Asam klorida, asam lambung, asam itu asam kan? Asam dong. Nah, jadi supaya dia sembuh berarti harus dikasih apa? Kasih basah. Agar apa? Netral. Karena kadar asam lambungnya sangat tinggi. Paham? Berarti kalau kayak gitu berarti sifatnya apa dong? Basah. Roma, emang, Mg dong. Berarti unsur yang ada di sana adalah MgOH. Paham? Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kita sudah mulai memikirkan ke arah sana. Baru lanjut lagi, coba lihat. Apa ini? Apa coba? Lihat gambar dulu saya boleh. Gambar apa ini? Sawah, sawah kebun. Yang kiri? Yang kiri sawah apa kebun? Tahu sawah dari mana? Padi, oke ya. Oke. Kalau yang kanan sawah kebun. Kebun. Pantasnya itu kan ya. Ada yang tahu ini Mas Bud? Terlaluan ya. Bisa yakin kalian tahu padi tapi tidak tahu cara menanam ya. Kalau di kampung itu. Kalau sawah itu pasti berair. Kalau kebun berarti kering. Paham? Paham ya? Oke. Terus apa yang ditancap? Alat apa ya? Termometer buat apa? Kira-kira termometer. Apakah dia sakit? Tidak, bukan itu. Gimana? pH meter gitu sekali. Paham ya? Jadi kenapa orang harus mengecek kadar keasaman tanah? Biasanya kalau tanah yang terlalu asam bagus atau tidak? Tidak bagus juga. Makanya harus ditambahkan pupuk urea yang sifatnya basah. Nanti biar bisa menggemburkan juga. Paham? Gitu ya. Jadi terlalu asam juga tidak bagus. Oke, coba kita lihat link yang ada di sini ini. Jadi ternyata di kehidupan kita juga diperlukan. Ya, oke, sebentar. Nah, coba kalian amati ini videonya. Oke. Ya, lama kayak aku banyak. Beli juga boleh. Nah, ini. Orang-orang yang terkait tanah tahu. Dan nanti boleh kalian buka juga ini di HP kalian. Ya, oh buat apa? Ngerti sampai sini? Ya, oke. Ini kalau sudah kita coba lanjut lagi. Ya. Lihat. Ada yang mau bertanya dulu? Tunggu. Nah, sekarang ini apa? Manggis. Terus yang sebelah kanan.
Manggis itu mana? Coba kalian tunjukkan. Mana di antara sini yang merupakan manggis? Apakah ini manggis? Bukan. Yang ini yang gede. Yang gede apa namanya? Apa namanya? Oh, selain yang ungu ada apa lagi? Putih. Berarti tahu ya, dan suka ke dapur. Tidak hanya makan saja ya. Yang ini apa? Oke, betul sekali. Saya curiga ini perempuan kalau tidak tahu ini apa? Jahe, lawas, lengkuas atau kunyit? Kunyit ya, betul kunyit. Bedanya apa? Iya, ukurannya hampir sama juga ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu mana kunyit, mana jahe, biasanya kalau ada mertua tuh hati-hati di sini nanti ada sekalian. Kalau yang kalian sama orang Padang, hati ya, oke. Nanti mungkin nanti dites ini, tidak tahu kunyit, jahe, lengkuas, gagal ya. Paham? Ini adalah kunyit. Nah, ini di sekitaran kita itu banyak. Ya, kita bisa manfaatkan. Ini harganya murah sekali. Ya, apalagi di kampung ya. Oke. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan ini semua. Yang ini apa tadi? Ini apa? Bunga apa? Bunga apa ini? Trompet. Apakah ini trompet? Ini trompet. Tidak. Bunga apa ini? Bougainville. Betul Pak. Oke ya. Mungkin nanti kalau pasti sudah kalian tidak dapat bunga ini. Bunga apa yang biasa dipakai? Para atau mungkin dari teman nanti ada ya. Ngerti sampai sini? Nah itu bahan-bahan yang akan kita coba ujikan pemanfaatannya dalam percobaan ini. Ini murah sekali, gampang ditemukan di lingkungan kita. Ini apa coba? Ada yang sudah tahu pohon kunyit. Ini pohon atau bukan? Nah, ini bukan pohon ya. Ini apa? Daunnya kayak gitu. Tahu nggak? Ya, oke, apa? Ini apa? Pohon. Ya, itu semua yang ada di depan yang akan kita lakukan percobaan. Kemudian berikutnya nih, coba kita lihat sebentar ya. Dan nanti kita kan akan melakukan percobaan. Kalian tadi sudah tahu, oh ini manfaat dari apa namanya itu buah, kemudian bunga yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Nah kemudian nanti kalian akan apa namanya itu melakukan percobaan, ya melakukan percobaan dengan kelompok yang sudah sama ini, ya kelompok 1 ini, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Ya, silakan kalian nanti berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menjawab LKPD, termasuk untuk menjawab ini. Jadi apa yang harus kalian dapatkan dari percobaan nanti? Yang pertama, coba apa? Yang pertama adalah kalian harus mampu menyebutkan minimal masing-masing buah zat atau bahan yang ada di lingkungan sekitar yang memiliki sifat asam atau basa. Ya, sebutkan. Kemudian larutan ekstrak apa yang memberikan perubahan warna pada larutan HCl saja, NaOH saja, sama NaCl. Kalian lihat nanti dalam percobaan. Dari larutan sampel yang digunakan, larutan manakah yang memiliki nilai pH di bawah 7? Di atas 7 dan sama dengan 7 ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi apa? Sebutkan bagian buah yang dapat digunakan, apakah dagingnya, kulitnya, apa namanya itu mungkin bagian batangnya dan lain sebagainya, silakan sebutkan saja yang bisa digunakan sebagai indikator alami untuk asam dan basa. Lalu yang kelima, apa syarat suatu ekstrak dapat dikatakan bisa digunakan sebagai indikator alami? Apa syaratnya? Setelah kita melakukan percobaan ini, ya. Nah, sekarang coba saya sebutkan kelompok 1, ya, biar lebih jelas lagi. Nanti kelompok 1 ada siapa? Ada Maeswara, kemudian ada Namira, ada Akila.
ada bukan Akila tapi Violeta ya, kelompok 1. Kelompok 2 Azmi, kemudian Alika sama Ratia Maya. Kelompok 3 ada Aminan, ada Audia, oke, ada Radinka, sama ada Artika, betul ya? Oke, kelompok 4 ada Yoman, ada Namira, betul? Nazira, oke, Nazira betul. Kemudian sama Britania. Oke, lanjut berikutnya. Kelompok 5 ada Nugraha, ada Natasha, bukan ya Natasha itu. Ada Natasha, kemudian ada Naswa. Naswa ya, oke, sama Aura. Bukan, Manan. Ya, betul ya, sama Manan. Kemudian kelompok 6 ada Aura, ada siapa ini? Vero, kemudian ada Pak Yazan, oke, sama satu lagi siapa? Aulia, bukan Akila ya. Ya, jadi itu kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi, ya, oke. Nah, sekarang saya bagikan dulu. Ini kalian silakan nanti literasi ketika percobaan. Silakan kalian literasi baca buku paket ini ya. Baca modul yang saya kasih juga. Ini modul yang harus kalian belajar juga. Kemudian ini ada LKPD. LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini juga ya. Dan nanti akan dikumpulkan. Sebelumnya saya akan bagikan untuk LKPD-nya dulu. Ini LKPD-nya silakan kalian kerjakan. Nanti satu orang dapat satu. Tapi untuk mengisi harus berkelompok. Oke, mahasiswa. Kemudian Tania, oke, Amira, ya, oke. Kelompok 2, ini Ratia Maya, oke, Alika, Azmi, oke, nih, Radinka, oke, Gina, Aura, Audia, ya. Suka ketukar ya. Ini fitranya. Kemudian Nyoman. Najira. Ya. Ini buat berempat. Ya, oke ya, silakan. Ini pas ya. Oke, kalian silakan isi sama. Nah, kemudian ini ada modul yang harus kalian ada yang kurang ya? Kurang satu. Ini juga kurang satu ini. Ini modulnya yang harus kalian. Silakan dibaca-baca ya. Ini isi juga. Ini sudah apa? Sudah dapat semuanya? Belum ya? Nah, nanti di sini. Silakan buka buku paket, kemudian buka internet website yang berhubungan dengan indikator asam basa. Kalian cari literatur di sana sebanyak mungkin dan pengetahuan lebih luas lagi, ya. Oke, nanti kalau sudah boleh sambil melakukan percobaan, silakan dilakukan percobaannya berkelompok, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Cukup jelas? Jelas ya? Bisa? Oke, ada yang mau bertanya dulu? Siapa yang bertanya? Oke, mahasiswa, boleh. Pak, kenapa ada indikator yang hanya mengajar sama kemudian
Oke, ada yang tahu kenapa indikator alam dia hanya berubah pada HCl saja, tidak berubah pada NaOH dan HCl-nya? Ada yang mau mencoba? Nah, kenapa itu? Berarti nanti indikator tersebut hanya bisa digunakan untuk senyawa asam saja. Tidak bisa digunakan untuk senyawa basa dan juga tidak bisa digunakan untuk senyawa netral. Begitu ya. Jadi khusus untuk ya senyawa asam doang. Tapi senyawa basa tidak bisa. Paham? Ya, sekarang? Oke, terima kasih. Oke, silakan sambil lanjut. Barangkali ada yang bertanyakan lagi, boleh kelompok yang lain. Silakan sambil isi. Oke, boleh langsung melakukan percobaan. Oh, biasa saja boleh. Ya, pura-pura gitu ya. Oke. Jadi terlihat antara yang biasa ngulang sama yang tidak biasa. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting diulang ya. Oke. Dihaluskan kemudian dikasih aquade sama alkohol. Ya. Oke. Ini lagi dulu ya. Oke, di situ. Silakan dikerjakan dulu. Oke, ini apa? Oh ya, silakan diangkat dulu. Oke, hati-hati. So. Oke. Ya. Ya, kalau bisa sampai halus, tapi kalau biasa sudah sampai halus aja. Coba ini cara tulangnya dulu. Ini kalau yang nggak bisa dijadikan, kalau yang bisa matikan. Ya, boleh ditambah lagi, boleh tidak juga ya, supaya cukup. Nanti kasih aja kalau sudah ada halus, paham? Oke, satu. Betul ya, kayak sambal. Ini silakan kerjakan saya. Oke, boleh silakan kalau ada pertanyaan.
Bisa. Boleh tambah lagi aja. Pokoknya biar bisa disalin nanti ya. Oke. Nanti ada kertas saling kalian yang agak banyak saja. Kemudian alkohol, kasih alkohol juga. Alkoholnya ada di sini, etanol. Oke, ini etanolnya. Ini etanolnya murni dan baru, sedangkan kalian gunakan. Ya. Pakai itu dulu boleh, pakai gelas gini. Pakai gelas gini dulu boleh. Nah ini banyak sabunnya di sini ya, yang sabun di sini. Apa? Alkohol boleh masuk ke sini nanti ke sini ya. Oke, nanti untuk air berikutnya yang dulu nanti yang ya nanti bisa dibuka. Cukup. Tinggal kasih pelarutnya dulu air sama alkohol ya. Boleh lihat apa perbandingannya berapa lihat? 4:1. Kalau ini 1, kalau ini yang 2 semua 8:2 ya. Boleh ada struktur boleh kita struktur. Iya benar kayak gitu. Ya, ya, dikasih apa? Nah, kasih apa dulu? Nah, ini agak banyak saja tidak selesai. Nah, ini caranya dilipat dulu, sama dilipat dibagi, sama dilipat, kemudian dibagi lagi. Kasih dilipat, ujungnya proses di sini. Sudah paham ya? Apa lagi dibagi sini? Masih ada yang dipakai. Apa coba? Bisa kasih alkohol. Iya kasih alkohol juga. Ini alkoholnya di sini. Boleh ambil. Ada misalnya alkohol, ada yang kasih alkohol di dalam. Cari yang agak tapi boleh yang agak kacau nggak boleh tapi yang ya, nah nanti kayaknya di dekat lagi. Oke, jangan kasih larutnya. Udah, tambah lagi karena masih kurang. Banyak kaca nggak apa-apa.
Mungkin 20 mili jadi apa? Sebelum kita ya semua. Oke, nah kasih air juga nanti ya. Bisa nih. Sampai sana di sini. Oke, nggak apa-apa. Dulu aja nggak usah semuanya. Sampai amati. Ya, kalau ada yang sudah selesai, sudah ada yang terserah, silakan dilakukan percobaan, tidak harus sampai selesai semua. Boleh kasih air. Ya, dan sari. Oke. Ya, misalnya ke sana. Pakai jari. Iya. Nanti batu dua lagi nanti jadi lutut. Tambah lagi biar dia menunjukkan. Boleh air. Oh iya, nanti yang dipakai itu adalah yang bagian penutupannya ya. Boleh sambil dibaca-baca buku pakai dulu dan lain sebagainya. Lihat di internet, boleh dibaca tadi kedua, dan betul. Kemudian lalu ini apa? Ini bisa, ini bisa. Nanti masukin cairannya aja. Jadi yang versi dia pakai bantu pakai apa namanya itu bisa masukin pakai ini sebentar pakai pakai ini tapi kita semua ya nanti di coba kita udah bagus ya, kalian ini terusnya bagus, nanti di rumah berarti harus latihan lagi ya semakin rampil. Nah ini kan sudah diekstrak nih, kemudian kita hanya butuh bagian apa? Filternya saja. Nanti kita coba ini cara masukinnya. Ini ditekan ke arah sini, lalu bagian mulut tadi ini ditempelkan ke sini. Nah, kita
Nah, nanti tunggu ini akan berbentuk sampai ada lubang yang keluar. Ya, nah ini dari sini ya, dan tadi turun. Nah, kalau misalnya tidak ada yang keluar karena apa sudah ada yang kurang, ya bisa dikatakan sedikit. Ya, ya. Nanti itu kalau misalkan sudah berarti sudah cukup ya. So, oke kita lanjutin. Ya. Kita kalau misalkan kurang buka, nanti kalau sudah ada yang silakan boleh langsung digunakan saja, lakukan tesnya. Ya, oke. Ini sudah. Nah kalau sudah dites setor. Nanti setelah tadi yang dites yang di sana ya. Yang ini tadi buat edukasi buat larutan. Nanti yang ini mah buat ini buat larutan juga. Ya. Bisa ambil dulu larutannya boleh. Atau langsung ambil pipetnya ada. Nah, bisa. Ini kira-kira ada. Apa? Bagian atas. Nah, itu udah aja nggak apa-apa. Kita sedikit aja cukup. Bisa. Alkoholnya ada. Ya. Nah, berarti kan ini udah dapat cerita. Tinggal dites. Jadi setelah ini yang semua yang lalu misalnya 5 tetes yang ini dimaksud saya ini bisa ini udah ada nih udah bisa dipakai kan boleh boleh dipakai aja ini diharin aja udah dipakai ya oke nah kita dipakai boleh gantian aja ini pipetnya coba ini pipetnya banyak ini pipetnya boleh ambil pipetnya ini siapa yang udah pipet ini boleh bisa pipet lagi oke ini dah nah ini udah ada beres kayaknya ini udah coba kayak sini ini sini aja nanti yang dipakai ini ya terus nanti dilanjutkan ke larutan yang sudah disebutkan nah oke ya sama kayak ini yang dipakai ini ya nanti larutannya punya ya semua yang bisa NLA, CDA, semua yang di sini
5 tetes emas saja boleh, ini langsung bawa aja ke sana boleh nggak? Ini ini langsung nggak? Ke sana boleh. Nanti baru nanti sini ya. Ke sana aja. Tapi ingat ya, nanti air apa yang apa? Sama lihat ini warna bawang ekstrak kunyitnya apa nih? Kuning. Ya, tulis kuning ya. Silakan sambil kita baca, kalian interaksi sendiri, kemudian sambil diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Air sabun yang ini yang sini. Air sabun ini. Air sabun yang di sini ya. Udah Sari. Udah sama aja ya. Coba ini apa? Sebentar. Ini udah segini juga kalian? Udah banyak ini? Kan cuma 2 tetes kan sudah larang tadi. Jadi bisa langsung. Oke, udah biarin aja kita nggak kuat, biarin aja kita ambil. Karena lembar tetesnya nanti isi oleh semua anak, kemudian kita ambil. Bisa? Sudah? Nah, kayak gitu betul. Boleh? Semua kulit buah, hanya kulit buah yang bisa dijadikan indikator itu mungkin semua sampel bisa dicoba dulu. Cuman nanti ketika dia memberikan perubahan warna pada larutan, asam atau basa atau garam, ya itu yang bisa dipakai. Kalau tidak memberikan, ini tambahin asam coba, tidak bisa berubah, tambahin basa tidak berubah, tambahin netral juga tidak berubah, nah berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator. Begitu acuannya, betul? Ya, oke. Ya. Nah, untuk ukur pH, nanti yang ini selesai, kalian apa namanya itu lihat amati dulu. Kemudian untuk mengukur pH-nya yang menggunakan pH meter ini, kalian ambil gelas kimia. Ini kalau sudah tidak dipakai, misalkan ini sudah isi NaCl, ya, nanti pakai saja. Ambil satu kertas universal ini, celupkan ke sini aja. Kemudian nanti kalau sudah ini dibuang saja ke tempat pembuangannya. Kemudian ganti dengan larutan yang lain. Paham nggak? Yang ini pun kalau sudah tidak digunakan, berarti dicuci aja. Silakan.
Oh, bukan ke sana. Jadi biar bisa jeruk, harus jeruk semuanya ya. Ya, boleh. Ya. Apa? Ini namanya apa? Coba ya dari baca apa adanya ya. Kalau sudah silakan dibersihkan ya. Nanti di muncul juga pH-nya ya. pH setiap larutan ada di kayak gitu. Dicocokin. Ya. Ya semuanya kalau sudah ada supaya dibersihkan semuanya lagi. Ya. Ukur pH juga. Ya. Coba lihat.
Silakan bereskan dulu, ya. Ya, dibuang saja di sini. Apa namanya itu kalau yang kertasnya di tempat sampah atau yang ini ada atau saya di sini dulu. Silakan kalian berdiskusi yang diskusikan untuk ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah selesai? Ada yang Nah, kulit pisang bisa dijadikan indikator alami atau tidak? Nah, untuk bisa atau tidaknya, nanti kalian harus mencobanya terlebih dahulu. Coba mungkin bagian kulit pisangnya atau mau mencoba bagian pisangnya, iris, kemudian ekstrak dulu. Kemudian kita coba masukin ke larutan asam, basa atau netral. Kalau dia berubah, nah baru dia bisa. Kalau tidak ada perubahan sama sekali berarti kulit pisang tersebut tidak bisa digunakan sebagai indikator alam. Ya, kalau terjadi perubahan, ya. Oke. Yuk lanjut berikutnya. Boleh sambil yang lain? Boleh. Oke. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab? Ini kalau gerusan air apa namanya itu kulitnya itu harus dikasih air sama alkohol. Iya, untuk mempermudah mengekstrak senyawa zat-zat yang ada di dalam kulit tersebut. Jadi kalau tidak ada cairannya, kita tidak bisa menggunakan. Ya, jadi nanti biar jumlahnya banyak. Kalau misalkan tidak dikasih, berarti kan cairannya cuma sedikit saja. Paham? Seperti dia, biar kita bisa melakukan infusi beberapa kali terhadap beberapa larutan yang ada. Oke, berikutnya lagi, ada yang menanyakan lagi? Boleh, kelompok 3. Siapa namanya? Audia, boleh nanya apa? Kalau untuk syarat kulit buah digunakan sebagai indikator itu seperti apa? Nah, kulit buah yang bisa digunakan sebagai indikator adalah kulit buah yang memberikan perubahan warna. Jadi kalau misalkan kulit buah ketika diidentifikasi dia memberikan perubahan warna pada larutan asam saja, berarti itu indikator asam saja. Kalau memberikan warna pada asam juga basa, berarti dia hanya indikator asam dan basa. Atau mungkin sebaliknya, jika hanya terjadi perubahan pada senyawa netral saja, berarti hanya indikator untuk senyawa netral saja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Boleh kalau ada yang boleh. Anugrah. Nugraha. Oke, bukan anugrah tapi Nugraha. Nugraha gimana? Kalau pertanyaan dari bagian daging bisa gunakan sebagai indikator apa?
Nah, selain bagian kulitnya, apakah bagian daging dan bagian-bagian lain daripada buah atau tanaman bisa digunakan nggak? Bisa tentunya sebenarnya ya. Yang penting kuncinya adalah terjadi perubahan. Ya, kalau tidak terjadi perubahan berarti tidak bisa. Begitu? Ya, sudah. Oke. Ya, lanjut berikutnya lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Kenapa indikator harus disaring? Kalau tidak disaring, khawatirnya apa namanya itu tidak murni dari ekstraknya saja. Takutnya malah itu yang terlihat adalah yang tidak terlihat jelas, malah yang terlihat adalah bagian residunya kalau tidak disaring. Ya, makanya harus disaring terlebih dahulu. Karena yang kita ambil adalah zat-zat atau senyawa sekunder yang terdapat di dalamnya. Oke, berikutnya lagi ada yang bertanya? Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, sekarang silakan kalian baca dulu bukunya. Coba cocokin data yang kalian dapat dengan yang ada di buku. Apakah sudah betul atau masih ada yang menyimpang? Silakan dibaca dulu untuk bukunya. Oke, Amira boleh dibaca dulu bukunya. Buku paketnya coba dicek. Coba dibaca. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca-baca, Amira? Ya, dibaca ya. Oke, ditaruhin dengan buku yang ya, ya, oke, silakan sampai diisi. Silakan didiskusikan ya, sambil berdiskusi kalian diskusikan. Oke, sambil diskusi, silakan. Oke, kalau sudah selesai, sekarang berdiskusi, sudah diskusikan? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian apa namanya itu kerjakan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan kerjakan. Nah, nanti setelah dikerjakan, silakan kalian presentasikan hasil pengamatan tadi ya. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saya minta untuk setiap kelompok ada perwakilan yang maju ke depan, silakan disebutkan saja hasil pengamatan tadi. Apa adanya saja boleh, ya, data pengamatannya. Oke, untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, boleh? Dah. Oke, sudah boleh maju. Untuk kelompok 1 boleh silakan. Dari percobaan yang kami dapatkan, warna ekstrak yang muncul itu berwarna coklat orange. Terus apabila diberi sisa itu warnanya menjadi lebih pudar.
apabila diberi air sabun dia lebih puas sedikit. Lalu apabila diberikan HCl dia akan lebih mudah. Lalu apabila dia akan lebih cepat. Dan apabila diberi HCl dia tidak berubah. Oke, itu untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Silakan presentasikan. Kalau ada yang tanyakan silakan langsung bertanya saja. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok 2, warna ekstraknya itu berwarna ungu, ditambah cuka jadi berwarna pink. Kalau untuk air sabun tetap berwarna ungu, ditambah HCl menjadi warna pink, ditambah alfa menjadi warna hijau, dan ditambah HCl tetap menjadi ungu. Oke, sudah kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Jadi berdasarkan yang kelompok kami dapatkan, indikator alam yang kami gunakan itu kunyit, warna ekstraknya kuning, bila ditambahkan juga warna kuning, air sabun juga tetap warna kuning, HCl warna kuning, NaOH itu jadi sedikit gelap, sedikit oranye, dan NaCl itu juga tetap kuning. Oke, berikutnya kelompok 4. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat jenis saluran asam basa dan netral yang dapat dibedakan dengan melihat perubahan warna setiap saluran dari larutan-larutan tersebut dilakukan pengetahuan menggunakan kain kristal sehingga dapat diketahui termasuk dalam golongan 4. Terus untuk yang kelompok 4, semuanya dengan menggunakan alkohol, terus NaCl, HCl, hasilnya menggunakan merah muda, tapi dengan menggunakan air kristal menjadi warna ungu. Oke, betul ya kayak gitu. Berikutnya silakan kelompok 5. Warna ekstraknya itu merah. Terus kemudian diberikan cuka warna merah. Lalu diberi air sabun warna hijau. Lalu kami memberikan HCl warnanya menjadi merah muda. Kemudian NaOH menjadi hijau warna. Lalu yang terakhir NaCl warnanya menjadi merah semua. Oke, kelompok 6 sekarang ya. Oke, rata-rata betul ya hasil pengamatannya seperti itu. Ya, mungkin intensitasnya saja yang harus kalian perjelas tadi. Oh, kuning cerah, kuning pekat dan sebagainya ya. Oke, lanjut berikutnya. Berdasarkan kelompok 6 kami, kita mendapatkan hasil warna ekstraknya kuning oranye, lalu ditambah cuka kita mendapatkan kuning terang, lalu kita tambahkan air sabun, dapatnya kuning neon, lalu tambah HCl kuning, lalu NaOH oranye, lalu NaCl kuning terang. Oke, itu untuk kelompok terakhir menggunakan sampel apa tadi? Kunyit ya. Yang kelompok 6 kunyit, kelompok 1 adalah kulit manggis, kelompok 2 apa? Kol ungu, kelompok 3? Oke, berarti nanti boleh kalian diskusikan yang dapat kunyit dengan kunyit lagi, kol ungu lagi boleh. Hasilnya apakah sama atau tidak? Silakan kalian cek kembali ya dengan teman kelompoknya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan? Oke, LKPD-nya sudah dikerjakan ya? Oke. Nah, kemudian sekarang coba tadi kita kan di awal ada pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jawab. Nah, yang pertama, coba sebutkan minimal masing-masing 2 zat bahan yang ada di lingkungan sekitar yang memiliki sifat asam atau basa. Coba apa? Kira-kira yang memiliki asam, sifat asam apa saja? Cuka, betul. Yang kedua, yang asam, kira-kira yang ada di boleh dari minuman atau mungkin buah-buahan atau apapun itu. Strawberry juga pasti asam ya. Oke, paham? Saya kemudian kalau di cabai rawit kira-kira ada nggak? Ada juga ya. Pokoknya buah-buahan itu mengandung asam ascorbat yang vitamin C. Ya, oke. Kemudian yang bersifat basa apa saja?
Obatnya betul sekali, ada bersifat basa juga, karena dia bisa menyembuhkan orang sakit mah. Di dalamnya ada MgOH 2 kali. Lanjut. Sabun, betul. Sabun juga di dalamnya mengandung basa. Paham? Oke, bisa ya? Ada yang menanyakan dulu? Sudah bisa ya kalian menyimpulkan ini? Lalu yang kedua, larutan ekstrak apa yang memberikan perubahan warna pada larutan HCl, NaOH, dan NaCl? Kalian coba amati yang memberikan perubahan warna pada HCl apa? Yang berubah warnanya? Kalau ungu berubah, kunyit berubah nggak? Pada HCl? Pada HCl berubah? Berubah juga. Kemudian yang dapat bunga bugenvil pada HCl berubah nggak? Tidak berubah, berarti dia bukan indikator asam. Kemudian yang pada kulit manggis berubah nggak warnanya? Berubah, berarti tadi yang indikator alami yang bisa digunakan untuk indikator asam, kalau ungu, manggis, sama kunyit saja. Paham? Oke. Kemudian yang berubah pada senyawa basa NaOH, kalau ungu berubah pada NaOH? Tidak. Oke, berarti kalau ungu bukan indikator basa. Kemudian manggis berubah? Berubah, berarti dia merupakan indikator basa juga. Kunyit berubah, oke, betul, itu indikator juga. Kemudian satu lagi bugenvil berubah juga, berarti itu yang berubah hanya kalau yang tidak memberikan pada perubahan pada senyawa basa. Kemudian begitu juga pada NaCl, yang berubah pada NaCl apa saja? Kalau berubah, oke, kunyit berubah, bugenvil berubah pada NaCl berubah, kemudian manggis tidak. Oke, berarti yang berubah itu yang merupakan indikator. Jadi kalau misalkan ada kulit manggis nih, misalkan dia berubah pada senyawa basa, juga berubah pada senyawa asam, dan tidak berubah pada senyawa netral, berarti indikator tersebut khusus untuk indikator asam dan basa. Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya coba dari hasil pengamatan kalian, dari larutan sampel yang digunakan, larutan yang tadi kalian ambil, larutan mana yang memiliki pH di bawah 7? HCl, pintar. Yang kedua apa? CH3COH, betul. Lanjut. Yang di atas 7 apa? NaOH. Kemudian yang kedua sabun juga itu di atas 7. Kalau yang sama dengan 7 NaCl. Paham sampai sini? Oke, sudah terjawab. Sudah ya sama kalian. Kalian sudah cukup paham. Oke, berikutnya sebutkan bagian buah yang dapat digunakan sebagai ekstrak indikator alami untuk senyawa asam atau basa. Yang mana yang bisa digunakan? Berarti yang kalian bilang tadi yang berubah warna. Yang tidak berubah berarti tidak bisa digunakan. Kayak gitu ya. Oke, berarti sekarang kalian bisa mencoba di rumah. Oh, cobaan masukin ke cuka, masukin ke sabun. Oh, berubah warnanya, berarti itu bisa digunakan sebagai indikator asam. Lalu yang terakhir, apa syarat suatu ekstrak dapat dikatakan bisa digunakan sebagai indikator alami? Ketika berubah warna. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, nah sekarang saya minta kalian mengisi link berikut ya untuk melakukan penilaian diri sendiri dulu, kemudian nanti menilai teman kalian sendiri ya. Oke, saya coba kasih ke siapa nih? Sebentar. Oke, kita coba kalian di sini ya. Saya kasih ke Oke, coba saya kasih ke siapa nih yang ada di sini? Namira ya? Siapa? Najira. Oke, Najira. Najira kasih ke grup ya. Boleh langsung dikasih ke grup saja. Oke, penilaian diri sendiri dulu. Ini penilaian diri. Kemudian kasih Najira.
boleh di-share dulu Sira. Ya, kasih ke teman-temannya. Kalian isi sejujur-jujurnya, ya. Jadi biar kita tahu. Silakan isi terlebih dahulu. Oke, sudah. Silakan dibuka HP-nya, diisi. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah saya kasih link berikutnya. Ini yang buat sesama teman, yang berikutnya silakan dikirim juga. Ya, oke. Nah, untuk penilaian diri sudah. Lanjut berikutnya penilaian teman sendiri dalam satu kelompok yang sama. Silakan diberikan penilaian. Ya, oke. Ya, berputar aja ya. Oke, kalau ada 3 bisa putar. Dan semua? Ya, udah. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita udah hampir berakhir pembelajaran ini. Sekarang saya minta satu orang menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Ya, oke. Boleh, Amira? Silakan disimpulkan. Jadi dari hasil pengamatan yang dilakukan, ini laba alami itu bisa menentukan larutannya itu sifatnya asam, basa, atau netral. Terus itu tuh bisa dilihat dari perubahan warnanya. Ada juga tadi kita kan udah mengukur pH-nya. Yang didapatkan itu kalau sabun pH-nya itu 8, terus kalau cuka atau CH3COOH itu pH-nya 5. Kalau NaOH itu 12 pH-nya, HCl itu pH-nya 2, sama yang terakhir NaCl atau garam itu pH-nya 7. Oke, nah itu dia. Terima kasih Amira. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin kita coba ulas sedikit ya. Jadi tadi teori asam basa itu menurut Arrhenius di dalam air melepaskan H+. Kalau basa di dalam air melepaskan OH-. Oke, kemudian berikutnya, menurut Broglie asam itu melepaskan H+, basa itu menerima H+, atau disebut dengan aseptor proton. Berikutnya, ingetin, oke, kalau menurut Lewis, asam itu adalah menerima PEB, pasangan elektron bebas. Kalau basa itu melepaskan PEB, pasangan elektron bebas. Ya, oke. Kemudian indikator asam basa tadi itu indikator yang bisa melihat perubahan larutan asam atau basa. Indikator asam basa ditambahkan pada suatu larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH-nya berapa. Ya. Kemudian terdapat indikator asam basa yang terbuat dari bahan alam atau alami atau mungkin sintetik. Yang alami berarti yang kita lakukan, kalau sintetik itu mungkin seperti senyawa yang dibuat, seperti apa? Fenolphthalein. Ya, oke. Kemudian berikutnya indikator alami, contohnya apa? Ini yang dari tahun ke tahun yang sudah melakukan percobaan. Kalau kita gunakan juga ini kulit manggis, bunga mawar, benfil dan lain-lain. Masih banyak apa yang bisa dijadikan sebagai indikator alam. Kemudian berikutnya, nah nanti untuk kertas lakmus, tadi kan kita menggunakan lakmusnya universal. Nah itu hanya berarti sintetik juga. Kalian tinggal melihat saja. Kalau kertas lakmus kalian sudah hafalnya mungkin dari SMP, kita tidak uji percobakan di sini, kita langsung pH universal saja.
Kemudian berikutnya, nanti bisa juga kalian melihat trayek sehat sebenarnya. Jadi dari indikator ini kalian bisa melihat, oh ini pH-nya kisaran segini sampai segini dan lain sebagainya. Kemudian percobaan ini tadi sudah kalian lakukan, sudah diisi juga di LKPD ini, sudah, oke. Kemudian berikutnya ini pH-nya terisi, oke sudah. Nah kemudian berikutnya, sekarang silakan lakukan pengisian kembali. Ini untuk penilaian kognitif dari pengetahuan kalian. Saya kirim juga ke siapa Nazira untuk penilaian kognitifnya. Kalian isi dulu. Oke. Isi lagi ya. Oke, Nazira. Ya, Nazira ya. Nazira. Oke, Nazira boleh minta tolong dikasihkan ke teman-temannya untuk mengisi ini. Ya, silakan diisi. Coba lihat Google Drive-nya di sini. Oke, Drive-nya. Oke, silakan dicoba diisi dulu. Silakan nanti yang dapat nilai tertinggi saya umumkan juga. Oke, sudah semua? Nah, kalau sudah terisi, silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali. Ya, dikumpulkan dulu. Boleh berkelompok, boleh ke depan langsung ya. Oke. Sambil mengisi, silakan LKPD-nya dikedepankan. Dikasih nama jangan lupa ya. Oke. Itu untuk nilai keterampilannya. Oke, sudah dan semuanya. Oke, Supa di sini sudah. Terima kasih. Oke. Ya, dikumpulkan. Silakan dirapikan dulu ya. Oke. Dah semuanya? Tradisi? Dah. Oke, kalau sudah, ini baru 2 orang yang terisi. Coba yang lainnya. Diisi semua dulu. Link yang ini dibuka dulu, silakan jawabannya dikirimkan. Oke, sudah tangan. Oke. Sudah terisi semua? Sudah? Oke. Sudah? Oke, kalau sudah coba kita cek. Sudah semua? Ayo, yang belum? Oke, kita coba nilai tertingginya. Oke, sudah. Nilai tertinggi itu adalah Nazira. Oke, Nazira bermaju depan. Ya. Oke, silakan nanti ini ada sedikit apa namanya itu
buah-buahannya. Ini dapat minuman ya buat Nazira. Oke, nanti ada satu lagi buat kelompok yang terbaik. Oke, terima kasih Nazira, siap ya, bisa diminum setelah lab ya. Oke, paham. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan kelompok yang paling aktif adalah kelompok mana coba? Kelompok satu. Iya, boleh maju ke depan. Kelompok satu. Tiga ya, boleh ya. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Ada satu lagi nanti untuk membangun kita supaya nanti pembelajaran yang lebih baik seperti apa. Silakan kalian kasih saran atau mungkin enaknya seperti ini kalau belajar gitu ya. Saya bikinnya metodenya ceramah atau mungkin ceramah plus praktek dan lain sebagainya. Silakan sebutkan. Silakan kalian isi untuk link berikut ya. Saya kirim ke Nazira juga. Silakan kirim lagi Nazira ya untuk refleksi. Ini coba terus ya. Oke. Nah ini link refleksinya kalian isi lagi. Oke, ini link refleksinya. Oke, sudah ya? Yuk dikirim lagi. Nah, untuk refleksinya. Oke, diisi semua ya. Jadi nanti masukkan buat pembelajaran kita ke depannya yang lebih bagus seperti apa biar sama-sama mendapatkan materi di sekolah ini dengan maksimal. Oke. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua refleksinya sudah diisi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian ingatin dan silakan kalian baca-baca materi untuk di minggu berikutnya. Kita akan membahas tentang apa? Tentang stoikiometri asam basa. Kalian pelajari terlebih dahulu. Silakan interaksi di rumah. Boleh lewat buku pakai, boleh lewat artikel atau apapun itu. Boleh lewat internet juga ya. Silakan pelajari biar ketika kita masuk pembelajaran berikutnya lebih sudah mengetahui lebih duluan ya. Itu materi yang akan disampaikan minggu depan. Kemudian sebelum menutup pembelajaran hari ini, alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan nyaman, tenang, dan kalian pun terlihat senang dengan adanya percobaan ini. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta tolong untuk mahasiswa memimpin doa. Ya, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita semua berdoa sesuai masing-masing. Doa selesai. Siap beri salam. Iya, selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan untuk kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, oke, sama-sama silakan. Terima kasih semuanya ya. Semangat terus pokoknya ya. Oke, siap.